Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, beraktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatannya, dan Pi akan membawa perubahan perekonomian dunia dan ya finansial buat kita semua ya. Itulah kawan-kawan ya, kita kutip dari Pi News ya, data yang dikumpulkan selama periode Pi Closed Network dari Mainnet akan membantu mengkalibrasi dan ya men-tweak setiap konfigurasi dan formula jika perlu untuk memastikan jaringan terbuka yang stabil dan ya sukses. Nah, kita akan lihat kawan-kawan ya bacaan selengkapnya di bab white paper Desember 2021 seperti apa kawan-kawan. Visi dan misi Pi Network tentunya ya. Oke, tunggu dulu. Oke, kita akan terjemahkan dulu kawan-kawan ya, karena ya tidak paham juga ya bahasa Inggris ini. Oke, Pi kertas putih. White paper Desember 2021 bab ya token model and meaning ya, dan roadmap dirilis sebagai tambahan dari white paper 2019 asli dengan informasi baru di Mainnet. White paper bulan Maret 2019 yang asli mungkin memerlukan pembaharuan pada kontennya. Jadi silahkan lihat komunitas jaringan Pi terbaru untuk informasi terbaru. Kedua white paper dapat berubah berdasarkan data yang dikumpulkan selama periode jaringan tertutup Mainnet ya. Nah, kertas putih berbaris 2019 asli. Nih, perkenalan ya, kata pengantar. Saat dunia menjadi semakin digital, cryptocurrency adalah langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Pi adalah mata uang digital pertama untuk orang biasa, mewakili langkah maju yang besar dalam adopsi cryptocurrency di seluruh dunia. Nah, kawan-kawan, ini misinya ya, misi kami kata ya, membangun cryptocurrency dan platform kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh orang biasa. Ini misinya kawan-kawan ya. Dan visi kami ya oleh pendiri membangun ekosistem peer to peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, penapian untuk pembaca yang lebih mahir karena misi Pi adalah untuk senklusif mungkin ya. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan pemula blockchain kami ke lubang kelinci. Nah, pendahuluan mengapa cryptocurrency penting. Saat ini transaksi keuangan sehari-hari kita bergantung pada pihak ketiga terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi. Misalnya ketika Anda melakukan transaksi bank, sistem perbankan mencatat dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan terpercaya. Demikian pula ketika Cindy mentransfer $5 ke Stephen menggunakan PayPal, PayPal menyimpan catatan pusat $5 yang akan didebit dari akun Cindy dan $5 dikreditkan ke akun Stephen. Nah, perantara seperti bank, PayPal, dan anggota lain dalam sistem ekonomi saat ini memainkan peran penting dalam pengaturan transaksi keuangan dunia. Namun, peran perantara terpercaya ini juga memiliki keterbatasan. Oke, kita akan bahas kawan-kawan. 1. Penangkapan nilai yang tidak adil. Perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam penciptaan kekayaan atau kapitalisasi pasar PayPal adalah 130 miliar US dollar. Tetapi hampir tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka ya, orang biasa di lapangan yang uangnya menggerakkan sebagian besar ekonomi global. Semakin banyak orang yang tertinggal. Nah, yang kedua, biaya bank dan perusahaan membebankan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Biaya ini seringkali secara tidak profesional berdampak pada popularisasi ya kawan-kawan. Berpenghasilan rendah yang memiliki alternatif paling sedikit.
Nah, ketiga, sensor. Jika perantara yang sangat terpercaya memutuskan bahwa Anda seharusnya tidak dapat memindahkan uang Anda, itu dapat membatasi pergerakan uang Anda. Yang keempat, diizinkan. Perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang dapat secara sewenang-wenang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Yang kelima, nama samaran. Pada saat masalah privasi semakin mendesak, penjaga gerbang yang kuat ini dapat secara tidak sengaja mengungkapkan atau memaksa Anda untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan tentang diri Anda daripada yang mungkin Anda inginkan. Nah, sistem kas elektronik peer-to-peer Bitcoin yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh programmer atau grup anonim Satoshi Nakamoto adalah momen penting untuk kebebasan uang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang dapat bertukar nilai dengan aman tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara terpercaya. Membayar dalam Bitcoin berarti orang-orang seperti Stephen dan Cindy dapat saling membayar secara langsung melewati biaya institusional, hambatan, dan intrusi. Bitcoin benar-benar mata uang tanpa batas, menggerakkan dan menghubungkan ekonomi global baru. Nah, pengantar buku besar terdistribusi, Bitcoin mencapai prestasi bersejarah ini dengan menggunakan rekor terdistribusi, sementara sistem keuangan saat ini bergantung pada catatan kebenaran pusat tradisional. Catatan Bitcoin dikelola oleh komunitas validator terdistribusi yang mengakses dan memperbarui buku besar publik ini. Bayangkan protokol Bitcoin secara Google set yang dibagikan secara global yang berisi catatan transaksi divalidasi dan dikelola oleh komunitas terdistribusi ini. Keterobosan Bitcoin dan teknologi blockchain umum adalah bahwa meskipun catatan dipertahankan oleh komunitas teknologi tersebut, memungkinkan mereka untuk selalu mencapai konsisten tentang transaksi yang benar, memastikan bahwa penipuan tidak dapat mencatat transaksi palsu atau menyalip sistem kemajuan teknologi ini, memungkinkan dan menghapus penghapusan perantara terpusat tanpa mengorbankan keamanan finansial transisional. Nah, manfaat buku besar terdistribusi selain terdesentralisasi, Bitcoin atau mata uang kripto secara umum berbagi beberapa properti bagus yang menghasilkan uang lebih pintar dan lebih aman. Meskipun mata uang kripto yang berbeda mungkin lebih kuat di beberapa properti yang lebih lemah di properti lain. Berdasarkan penerapan protokol mereka yang berbeda, cryptocurrency disimpan dalam dompet kriptografi yang diidentifikasi oleh alamat yang dapat diakses publik dan diamankan dengan kata sandi pribadi yang sangat kuat yang disebut kunci privat. Kunci pribadi ini secara kriptografis menandatangani transaksi dan hampir tidak mungkin membuat tanda tangan palsu. Ini memberikan keamanan dan unsealability tidak seperti rekening bank atau bank tradisional yang dapat disita oleh otoritas pemerintah. Mata uang kripto di dompet Anda tidak ada pernah dapat diambil oleh siapapun tanpa kunci pribadi Anda. Cryptocurrency tahan sensor karena sifatnya yang terdesentralisasi. Karena siapapun dapat mengirimkan transaksi ke komputer manapun di jaringan untuk direkam dan divalidasi. Transaksi cryptocurrency tidak dapat dirubah atau diubah karena setiap blok transaksi mewakili bukti kriptografi atau hash dari semua blok sebelumnya yang ada sebelumnya. Begitu seseorang mengirim Anda uang mereka tidak dapat mencuri kembali pembayaran mereka kepada Anda, atau yaitu tidak ada cek yang terpental di blockchain. Beberapa cryptocurrency bahkan dapat mendukung transaksi atom, smart contract yang dibangun di atas cryptocurrency. Ini tidak hanya bergantung pada hukum untuk penegakannya, tetapi secara langsung ditegakkan melalui kode yang dapat diaudit secara publik.
yang membuat mereka tidak dapat dipercaya dan berpotensi menyingkirkan perantara di antara bisnis. Misalnya escrow untuk real estate ya. Nah, pengamanan buku besar terdistribusi atau penambangan. Salah satu tantangan mempertahankan catatan transaksi terdistribusi adalah keamanan, khususnya bagaimana memiliki buku besar yang terbuka dan dapat diedit sambil mencegah aktivitas penipuan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut mining. Nah, menggunakan algoritma konsensus proof of work untuk menentukan siapa yang dipercaya untuk memperbarui catatan transaksi bersama. Anda dapat menganggap penambangan sebagai jenis permainan ekonomi yang memaksa validator untuk membuktikan kemampuan saat mencoba menambahkan transaksi ke catatan untuk memenuhi syarat. Validator harus mencegah serangkaian teka-teki komunitas atau komputasi yang kompleks. Validator memecahkan teka-teki tersebut terlebih dahulu, diberi hadiah dengan diizinkan memposting blok transaksi tersebut. Memposting blok transaksi terbaru memungkinkan validator untuk menambang hadiah blok saat 12,5 Bitcoin. Nah, kawan-kawan semua ya, begitulah ya masalah sentralisasi kekuasaan keuangan membuat cryptocurrency generasi ke-1 tidak dapat dijangkau. Nah, pada hari-hari awal Bitcoin, ketika hanya sedikit orang yang bekerja untuk memvalidasi transaksi dan penambangan blok pertama, siapapun dapat memperoleh 50 BTC hanya dengan menjalankan perangkat lunak penambangan Bitcoin di komputer pribadi mereka. Saat mata uang mulai populer, penambangan yang pandai menyadari bahwa mereka dapat menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, begitulah ya kawan-kawan, buku putih dan white paper P-Network ya, visi dan misi P-Network ya, dan menceritakan Bitcoin dari awal sampai menjadi mata uang kripto terbesar di dunia saat ini ya. Setelah itu baru Ethereum, dan yang ketiga pastinya P-Network. Oke kawan-kawan, inilah visi dan misi P-Network. Oke, nah semoga ini sebagai pencerahan buat ya kawan-kawan semua, bagi kita semua, bagi admin juga. Oke, tetap semangat kawan-kawan ya. Maju terus, oke? Semangat terus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.